Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kami dari siswa dan siswa SMA Melati kelas 11 IPA 2 ingin melakukan wawancara guna menyukseskan proposal kami yang berjudul pengaruh perkembangan media sosial terhadap produktivitas belajar siswa. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Rizal. Nama saya Nabila Syaritania. Dan nama saya Sri Jalasrati. Di sini ada pun metode penelitian yang kami pilih, yaitu dengan cara mendatangi secara langsung lalu mewawancarai 4 siswa dari SMA 98 dan 3 siswa dari SMA MAN 14. Oke, selamat pagi. Jadi kita minta waktu sebentar ya untuk mewawancarai tentang pengaruh perkembangan media sosial terhadap produktivitas belajar siswa. Jadi di sini ada 7 pertanyaan yang akan kamu jawab. Pertanyaan pertama itu, bagaimana cara Anda menyikapi jika perkembangan media sosial malah menghambat produktivitas belajar Anda? Sejujurnya dengan adanya media sosial, menurut saya pribadi emang menghambat produktivitas saya, karena selama saya belajar di kelas saya kan memegang HP ya. Saat saya memegang HP itu saya membuka Instagram atau WA, kadang ada notifikasi yang masuk kan, dan itu sejujurnya itu emang menghambat produktivitas saya sebagai siswa di kelas. Namun cara saya buat nanggepin hal tersebut ya, harusnya tuh siswa itu emang jangan main HP di kelas, dan itu sih cara saya. Terus pertanyaan selanjutnya, sejauh mana Anda menggunakan media sosial sebagai sarana pembelajaran sehari? Untuk pembelajaran sehari-hari saya menggunakan YouTube dan Chrome sebagai alat pembelajaran saya sehari-hari, karena dari YouTube sendiri itu lebih efektif ketimbang dari Instagram kayak gitu, karena pemberian materi di YouTube jauh lebih lengkap dan lebih rinci dari channel-channel YouTube tersebut. Menurut Anda, media sosial apa saja yang biasa Anda gunakan untuk menambah wawasan yang Anda miliki? Kalau menurut saya bahwa media sosial yang menambah wawasan itu Instagram, karena Instagram di situ dia banyak sekali akun IG seperti Volkatif atau yang sebagainya, itu dia memiliki banyak informasi dari luar, baik dari luar maupun dari dalam negeri. Itu menambah wawasan saya. Kalau boleh tahu nih, konten seperti apa sih yang biasa Anda tonton di media sosial? Saya lebih suka, kalau di media sosial saya lebih suka menonton berita, lalu hal yang membuat saya tertawa, karena itu sebagai sarana hiburan saya juga di media sosial. Nah, kalau misalkan nih ada konten-konten pembelajaran yang lewat di sosial media, itu kira-kira respon seperti apa sih? Kalau pembelajaran sih lebih sering saya skip, karena saat menggunakan media sosial seperti Instagram saya nggak lagi pengen belajar, saya lebih pengen menghibur diri saya dulu, karena setelah saya belajar seharian saya pengen kurang istirahat gitu. Boleh tahu bagaimana cara kamu dalam membagi waktu belajar dengan teman-teman? Waktu belajar dan bermain media sosial. Kalau bermain media sosial belajar itu kan setiap hari kita udah belajar di sekolah, di rumah kita juga mengerjakan tugas, jadi bermain media sosial paling setelah mengerjakan tugas itu baru saya buka media sosial. Tugas saya buka media sosial. Seberapa efektif sih konten media sosial dalam membantu mahasiswa? Sangat membantu, karena materi-materi yang diberikan dari media sosial itu jauh lebih banyak ketimbang dari karena di situ kita informasi yang kita dapatkan itu jauh lebih banyak. Oke, terima kasih ya udah membantu tugas kita bersama ini. Semoga jadi di sini kita minta waktunya sebentar ya untuk mewawancarai tentang pengaruh perkembangan media sosial terhadap produktivitas belajar siswa. Jadi nanti ada 7 pertanyaan yang akan dijawab. Nah, pertanyaan pertama itu, bagaimana cara Anda menyikapi jika perkembangan media sosial malah menghambat produktivitas belajar Anda? Menurut aku sih kalau misalnya udah melewati batas ya kita harus menghidupkan prinsip kita sendiri, kalau misalnya target untuk sosial media itu apa sih, jadi nggak berlebihan gitu loh, sehingga memperbatas kita untuk beraktivitas yang lain gitu. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya, sejauh mana Anda menggunakan media sosial sebagai sarana pembelajaran sehari-hari?
nggak terlalu jauh sih, paling kalau misalnya kurang ngerti dijelasin sama guru nih, kurang ngerti baru kita cek Google atau enggak cek di TikTok gitu kan biasanya suka ada tuh ya. Terus menurut Anda, media sosial apa saja yang biasa Anda gunakan untuk menambah wawasan yang Anda miliki? Ada Twitter, TikTok, terus habis itu ada Google Classroom, terus Ruang Guru sih aku pakai Ruang Guru. Terus kalau boleh tahu, kan Makasih ya, Pak. kita belajar itu apa? Nah itu konten-konten seperti apa sih yang biasa ditonton? Konten yang biasa aku tonton itu kayak konten-konten yang istilahnya yang menarik dalam hal visual gitu-gitu sih. Kalau yang aku tonton gitu, kayak di TikTok nih, jadi mereka bisa mengemas pelajaran itu dalam suatu konten yang bagus gitu. Suka sih, karena mereka bisa nyesuaiin dengan perkembangan zaman yang kita alami gitu. Kayak misalnya kita ini anak muda, terus yang dibikin konten itu tuh anak muda juga, jadi kan connect gitu ya, kayak satu frekuensi, jadi kita gampang nyambung juga gitu. Menurut kamu bagaimana cara membagi waktu belajar kamu? Caranya sih bikin jadwal sih, bikin notes gitu di diary. Seberapa efektif sih konten media sosial dalam proses pembelajaran kamu? Efektivitasnya lumayan sih, aku di 87% gitu. Oke, terima kasih ya atas waktunya. Iya, sama-sama. Semoga sukses semua. Amin. Thank you juga. Halo, selamat pagi. Boleh minta waktunya sebentar untuk wawancara? Jadi di sini kita ada tugas mewawancarai siswa di hari-hari tentang pengaruh perkembangan media sosial terhadap produktivitas belajar siswa. Jadi itu nanti ada 7 pertanyaan, dan pertanyaannya itu yang pertama, bagaimana cara Anda menyikapi jika perkembangan media sosial malah menghambat produktivitas belajar Anda? Kalau menurut gue ya, jadi itu semuanya tergantung dari diri kita. Kalau misalkan kita bisa memanage penggunaan media sosial di pembelajaran itu sebenarnya tergantung diri kita juga, kita butuhnya kayak gimana. Tapi karena sekarang seiring berjalannya waktu tuh banyak remaja yang kurang bisa memanage dirinya gitu. Jadi misalnya terlalu berlebihan atau terlalu sering main handphone. Terus pertanyaan selanjutnya, sejauh mana Anda menggunakan media sosial sebagai sarana pembelajaran sehari-hari? Kalau buat sarana pembelajaran, biasanya kita pakai Google seperti pelajar-pelajar yang lainnya juga buat nyari informasi, terus nyari referensi buat jawaban-jawaban. Mungkin kita juga bisa lebih tahu sejauh mana sih sebenarnya kita ini belum mendapatkan ilmu itu di sekolah. Lalu media sosial seperti apa sih yang bisa dipakai selain Google? Kalau yang selain Google itu biasanya ada Color, terus The News, sama Ruang Guru sih paling, karena kan lebih lengkap dan lebih detail aja gitu materinya. Terus bagaimana cara kamu dalam membagi waktu belajar dengan media sosial? Kalau cara bagi waktu ya, sebenarnya kan kita nggak terus-terusan megang handphone, jadi bisa sambil belajar, mungkin kita bisa belajar sambil di videoin gitu biar kita nggak terlalu sering pegang handphone. Jadi kita juga tahu berapa lama waktu kita habisin buat belajar tanpa handphone. Terus yang pertanyaan terakhir, seberapa efektifkah konten media sosial dalam membantu proses pembelajaran Anda? Sangat berpengaruh sih ya, karena kan kita nggak tertarik kalau misalkan nggak ada video atau cuma baca aja, kan pasti bakalan bosan. Jadi menurut saya emang butuh banget sih kalau misalkan nonton konten pembelajaran. Oke, terima kasih ya atas jawabannya. Iya, sama-sama. Ya, terima kasih juga udah membantu untuk menyelesaikan tugas bahasa Indonesia. Semoga kedepannya sukses semua. Terima kasih. Iya, selamat pagi. Pagi Kak. Jadi kita meminta waktu sebentar untuk mewawancarai tentang pengaruh perkembangan media sosial terhadap produktivitas belajar siswa. Jadi itu di sini ada 7 pertanyaan yang akan kami jawab. Pertanyaan pertama itu, bagaimana cara Anda menyikapi jika perkembangan media sosial malah menghambat produktivitas belajar Anda? Cara saya yang pertama itu kita harus lebih sadar akan media sosial. Terus kita juga harus lebih memanfaatkan apa itu media sosial, bukan malah menjadikan media sosial itu sebagai jebakan buat kita. Jadi kita nggak terjebak ke dalam perkembangan zaman. Jadi kita tuh harus memanfaatkan bahkan media sosial
bisa bikin kita lebih produktif. Nah, pertanyaan kedua, sejauh mana Anda menggunakan media sosial sebagai sarana pembelajaran sehari-hari? Sejauh apa ya? Mungkin ini media sosial kalau dari saya itu lebih dari buku, bisa dibilang, karena banyak pelajaran-pelajaran yang istilahnya saya bisa dapatkan dari media sosial, kayak dari contohnya dari Instagram kita bisa follow akun-akun kayak pelajaran biologi, itu ada akunnya sendiri, jadi kita bisa lihat lebih tips-tips yang bahkan nggak ada di buku. Bahkan dari YouTube juga banyak tutorial rumus-rumus kimia segala macam itu, saya lebih dapat banyak dari media sosial malah. Kalau boleh tahu, ini konten seperti apa sih yang biasanya Anda tonton di media sosial? Konten yang saya tonton itu biasanya ini yang seputar edukatif atau konten-konten harian. Konten-konten harian sebenarnya saya lebih sering nonton ini sih, video motivasi dari Andrew Tate, kalau nggak dari Hamzah dan segala macam. Terus kalau misalnya lagi senggang, saya nambah ilmu dengan nonton podcast Joe Rogan dan lain-lain. Anda bilang kalau Anda tuh mau belajar, itu Respon tentang konten yang tadi, respon saya itu positif ya, karena kita enggak sih, ini bisa jadi pisau bermata dua, bisa positif bisa negatif. Karena apa? Karena kalau kita tidak menyaring edukasi yang diberikan, kita bisa salah tangkap, jadi kita bisa terjerumus malah ke arah yang salah. Kalau kita bisa menempatkan diri ke positif, maka itu bisa bermanfaat buat kita ke depan. kalau kamu bagaimana sih cara berbagi waktu belajar dengan Cara bagi waktu belajar sama media sosial itu biasanya saya digabungin media sosial sama belajar. Jadi cara saya itu, pertama saya buka YouTube buat dengerin podcast gitu tentang hal yang pengen saya pelajari, misalnya di luar mata pelajaran yang saya pelajari. Setelah saya dengerin, saya baru buka catatan, saya catat poin-poin yang saya sudah tangkap tadi, lalu saya buka YouTube lagi atau buka media sosial yang lain, saya cari inti-intinya dan saya jabarkan hingga menjadi sebuah rangkuman yang nanti bisa saya memorize atau saya ingat. seberapa efektif sih konten media sosial dalam membantu proses pelajaran kamu? Seberapa efektif? Bisa dibilang ini 90% efektif, karena yang tadi saya bilang, saya lebih terpaku sama media sosial dibanding sama buku. Kalau boleh tahu, konten seperti apa yang sering Anda tonton di media sosial yang Anda miliki? Yang tadi saya bilang, saya sering nonton video motivasi dari Joe Rogan, dari Andrew Tate, lalu saya sering dengerin podcast dari Joe Rogan ataupun dari XXXTentacion, itu juga kadang suka ada video motivasinya. Dan kadang kalau misalnya kita letih dengan edukasi, saya refreshing dengan nonton video-video yang lebih fun. Bahkan saya sering membuat konten sendiri. Oke, terima kasih ya, 7 pertanyaan sudah dijawab. Semoga bisa banget dengan wawancara ini. Terima kasih ya. Siapa namanya? Aldi. Terima kasih Kak. Selamat siang. Jadi di sini kita minta waktunya sebentar ya untuk mewawancarai tentang pengaruh perkembangan media sosial terhadap produktivitas kita. Jadi di sini ada 7 pertanyaan yang akan dijawab. Pertanyaan pertama, bagaimana cara Anda menyikapi jika perkembangan media sosial malah menghambat produktivitas belajar Anda?
kayak aplikasi yang ruang guru gitu kan, Zenius, dan itu membantu banget sih buat belajar khusus. Konten seperti apa sih yang biasa? Kontennya apa ya? Aku sih lebih kayak kalau di Instagram tuh suka Instagram tuh jadi kayak tahu buku-buku yang namanya kayak self improvement sama apa ya, menambah wawasan yang tidak diajarkan di sebuah sekolah. Yang salah silakan diperbaiki dulu. Kalau yang putra sebelah sini dia si Fahmi. Kalau yang satu tidak punya. Itu kayak yang Ada yang mau habis ya. Enggak. Gua lagi. kalau misalnya apa ya, mungkin dari secara Kamu kan dulu kemasan videonya gitu, dia menarik dan diperlukan pasti akan ditonton gitu ya. Tapi kalau misalnya kayak dari kemasannya kayak kurang menarik gitu, mungkin Ada dalam membagi waktu belajar dengan bermain. gimana ya, kalau membagi waktu Udah kamu 15 kali. ini sih dari tadi secara pribadi mungkin kegiatannya beda-beda gitu. Waktunya beda-beda. Mungkin ada yang misalnya dia jam 5, terus dia istirahat sampai maghrib, jam 7 dia belajar sampai mungkin pakai teknik Pomodoro gitu yang 5/5 gitu. Terus targetnya misalnya 2 jam belajar gitu. Mungkin kalau main basic ya udah lama karena kan ini juga libur juga jadi kayak Tambah lagi Baby. Seberapa efektif konten media sosial dalam membantu proses belajar? efektivitasnya Betul. Ada orang putrinya. efektif bila digunakannya lebih baik dan yang dicari mengarah target apa ya tujuannya gitu. Iya. Cowok cewek. Dari kami mohon maaf jika kami ada kesalahan. Gurunya. Tapi kalau ada kurangnya Kami sangat besar ya untuk mewawancarai tentang pengaruh perkembangan media sosial terhadap produktivitas belajar siswa. Jadi ini ada di pertanyaan yang akan dijawab. Pertanyaan pertama, bagaimana cara Anda menyikapi jika perkembangan media sosial malah menghambat produktivitas belajar Anda? Berapa? Menurut saya 11 kali sosial berapa? banget karena apalagi sekarang remaja tuh soal apa ya pelajaran itu juga kurang terganggu apalagi kalau Besok 16 kali 5. Berapa? Sejauh mana Anda menggunakan media sosial sebagai sarana pembelajaran? Silahkan. lumayan banyak sih karena kan Juga yang lebih pelajaran usahanya itu kan dari kanan. kadang membutuhkan Besar. media sosial seperti kayak YouTube. Yang lebih dari kanan. Untuk kelas B, untuk kelas 4B Putra, balik kanan. Media sosial Gerak. apa saja yang biasa Anda gunakan untuk menambah wawasan yang ada di Paling ya 4B. Iya, 4B balik kanan. Ya, terus Konten seperti apa sih yang biasa Anda untuk memilih kayak pembelajaran 2 seri. Baik, yang lainnya siap, gerak. Coba lagi yang ngantuk. respon yang Anda berikan terhadap konten? Siap, gerak. Hal lainnya apa yang dilihat? tambahan konten video pembelajaran yang ada di media sosial itu Siap. membantu banget Gerak. pelajaran itu masuk ke sini. Seluruhnya hadap kiri. Anda dalam membagi waktu Fahmi, apa yang dilihat Fahmi? Kamu merah siapa? Mencoba waktu OS. karena kalau misalkan kita ada tugas sama tugas sampai Ntar ada waktunya. misalnya bikin Gurunya siap, gerak.
siapa yang salah? Oke, sekian ya atas pemberian waktunya untuk mendengarkan kami untuk wawancara. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sapinya apa? Sekali lagi terima kasih ya. Ini ya subscribe semua. Oke, selamat siang. Jadi kita minta waktu sebentar untuk wawancarai Anda yang tokoh tangga tentang pengaruh perkembangan media sosial terhadap aktivitas mahasiswa. Jadi di sini tuh nanti ada 7 pertanyaan yang akan dijawab. Jadi pertanyaan pertama itu bagaimana cara Anda menyikapi jika perkembangan media sosial malah menghambat produktivitas Pandangannya ke belajar? depan, pandangannya ke depan. Ke depan bukan ke atas. pengalaman pribadi saya sendiri ya kalau Yang misalnya ada di depan kalian saya ingat. kalau ada notif dari media sosial pasti terdistract ke media sosial tersebut. Pertanyaan selanjutnya, sejauh mana Anda menggunakan media sosial sebagai sarana pembelajaran saya? Gerak, Lumayan balik, karena kanan, biasanya dari WA gerak. Istirahat di tempat. Boleh tahu konten Gerak. apa yang sering Anda tonton di media sosial yang ada? Untuk ke bawah, untuk ke bawah. Tidak. Depan, depan. Siap. Gerak. Hadap. Kanan. Gerak. Terus media sosial apa saja yang biasa Cari salah juga. Hadap. Kanan. Gerak. cara kamu dalam membagi waktu belajar dengan bermain media sosial? Bukan di sini cara yang atur. Apa yang atur? Ini yang atur tak? Gimana? Berapa efektif konten media sosial Ini yang atur. Jelas? Jelas? There's a place I have found in the shade on the ground.